Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Amin Wallet Jambi, channel inspirasi untuk usaha budidaya wallet. Oke, sebelumnya terima kasih kepada seluruh subscriber Al-Amin Wallet Jambi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu alangan apapun. Mudah-mudahan kita semuanya sukses di dalam berbudidaya wallet. Thank you. Halo guys, kita lagi melakukan tahap awal pembangunan. Itu di daerah Bengkalis ya, perbatasan Dumai Bengkalis. Nah, ini tepatnya berada di lokasi yang agak sulit terjangkau ya. Jadi ini bangunan nanti akan kita bangun semi, untuk di bagian lantai 1 itu permanen ya. Kemudian lantai 2, 3 itu semi permanen, dan kemudian menaranya juga semi permanen. Nah, ini lokasinya, material kita belum ada yang nyampe guys ya, karena memang kondisi jalannya nggak bisa, masih musim hujan ya. Ini kondisinya, kondisi lahannya nanti menggunakan cerucup ya, menggunakan cerucup. Nah, ini cerucupnya sudah ada. Karena ini bangunan lantai 1 aja yang permanen, tetap kita tapaknya besarin ya, semeter 20 kali semeter 20. Kedalaman mungkin hanya di 1 meter ya, tetapi kita cerucup di bagian tapak dan jalur. Oke, thank you. Ini guys, proses pemasangan cerucup ya untuk pondasi di tanah gambut untuk gedung wallet. Dan juga ini kita fokus ke tapakan dulu, baru nanti jalur pun tetap kita kasih cerucup ya. Ini satu lubangnya 1 kali 1 itu jumlahnya 16, 20, ada juga yang 20. Nah itu guys ya, jadi walaupun ini tidak full permanen, artinya di lantai 1 permanen, kemudian lantai 2, 3 dan menara itu semi permanen, tetap kita menggunakan cerucup. Yang kita takutkan adalah nanti ketika ada pergerakan itu bangunan yang bagian bawah itu mudah retak, ataupun yang permanen ini mudah retak ya. Jadi pertama harus disusun-susun dulu seperti ini biar jumlahnya itu rata-rata sama ya, antara 16 ada juga yang 20 itu guys. Jadi susun semua. Ini menggunakan kayu tengkek burung ya. Kayu ini sih lebih kuat ketika dia terendam, tapi kalau dia permukaan tidak tahan, cepat lapuk itu guys. Ini bos, lokasi di Dumai lagi mau pemasangan cerucup ya. Prosesnya jadi menggunakan rantai ya. Kalau sudah mentok di bawah nanti ini tinggal ditumbuk ya, bisa pakai kayu, bisa kayu bulat, bisa. Ini kita lagi ngerancang alat untuk numbuk, tapi ini harus turun semua dulu ya, baru kita tumbuk. Mana yang sanggup turun kita turunkan, tapi kalau misalkan dia sudah mentok ya nanti tinggal dipotong aja. Mungkin di bawah ada kayu atau sudah di numbur tanah liat ataupun pasir, nah itu nggak akan bisa lagi turun. Nah itu 1 orang dulu ya, nanti baru naik ke sebelah sana 1 orang lagi. Prosesnya itu guys. Jadi dia memang harus agak yang besar orangnya ya, biar maksimal turun. Coba lihat guys, kalau dia naik yang berat, nah tuh langsung turun guys ya, langsung. Itu juga bisa juga pakai ban ya, pakai ban. Cuman kalau pakai ban itu kan di ujung itu, ketika di atas belum bisa itu guys. Nih banyak ya, 4 kali 12 ini 3 lantai, yang bawah permanen, yang di 2, 3 semi. Mantap guys. Nah ini guys proses cerucup ya. Ini ada yang nggak bisa masuk, dan kalau nggak bisa masuk itu kita potong terus kita sisipkan lagi di sela-selanya. Ini jalur juga dikasih semua ya, tuh jalurnya itu. Jadi potongan-potongannya kalau udah nggak mau turun, tancepin lagi guys. Dia semakin banyak cerucup semakin bagus ya. Jadi dicerucup semua tapak itu dicerucup sampai rata semua, baru kemudian nanti akan kita cor dasaran. Setelah cerucup ini kan kita cor dasaran untuk tapakan ini batakonya, biar lebih mantap dia duduknya guys. Oke, itu caranya guys, biar kekuatan bangunan teman-teman itu lebih maksimal, lebih kuat dan lebih kokoh nantinya. Nih guys, kita sedot airnya guys, tuh sedot gas dikit guys. Airnya kencang banget itu, sampai kering ya, langsung kering guys. Nah itu tapaknya nih. Ini galinya kurang mantep ya, jadi agak miring itunya guys. Kita akan cor guys. Lalu kita lanjut hari ke-5. Hari kelima kita sudah masuki pondasi jalur. Nah ini tapaknya ya, tapaknya di sini nih
Pondasi jalurnya menggunakan batako, sistemnya pemasangannya rolak ya, rolak. Jadi dia pas 20 cm karena balok kita 20 cm, selup kita 20 cm. Nah seperti itu guys ya. Nah jadi kalau untuk di bagian jalur yang cerucupnya naik itu tetap harus ditumbuk lagi ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ini nanti setelah ini baru dirakit slup di bagian atasnya ini. Ini kan mau dicor nih, cor itu juga dicor. Setelah itu baru dikasih pembesian. Nah itu sudah dirakit besinya ya. Itu prosesnya seperti itu guys. Jadi kalau untuk gedung bertingkat itu harus menggunakan pembesian, bukan hanya kayu cerucup, harus wajib menggunakan besi. Nah ini besinya. Oke, tumbuk terus guys, tumbuk terus. Oke guys, selanjutnya setelah pemasangan fondasi jalur itu batu batako, kemudian pengecoran selup. Nah seperti ini ya pengecoran selupnya. Itu wajib besi itu harus dihak semua masing-masing ujungnya ya, tuh haknya panjang ya, biar tidak ada pergerakan. Ketika setelah dicor nanti dia lebih kuat, lebih padat, paten pokoknya. Nah ini selup namanya, selup. Besinya 6, jarak cincin 20, sama dengan ini ya. Itu karena permanen kan hanya satu lantai guys, jadi betul-betul kuat dia. Ini pondasinya sebagian, setelah itu kan ditimbun-timbun biar lebih keras tanahnya guys. Tuh, setelah ini dicor, baru kemudian cor tiangnya, baru pasang batu. Itu prosesnya, namanya bangunan ya seperti itu. Oke, mantap betul guys, semangat. Oke bosku, selanjutnya setelah pengecoran selup kita memasuki pengecoran tiang ya. Ini sudah pengecoran tiang, semua tiang langsung disetel. Ini jumlah 8 tiang dan semuanya langsung dicor, sedangkan yang kemarin ada 1 ya. Nah seperti itu prosesnya, jadi jangan salah proses, takutnya bahan juga nanti banyak terbuang. Nah di sini kita pengecoran selup ataupun mal selup itu bisa 2 fungsi ya, bisa juga dijadikan tiang. Nah seperti ini kan mal selup nih, jadi nggak usah beli bahan banyak-banyak, percuma ataupun sayang tuh. Jadi yang panjang itu 2, yang pendek itu 2. Jadi tetap masih bisa digunakan untuk pengecoran nanti di selup ataupun balok lantai 2. Nah itu caranya guys ya. Jangan lupa dibendrat menggunakan kawat bisa, dan menggunakan tali juga bisa. Itu guys, jadi nggak ada yang pecah ya, mulus. Ini sudah itu prosesnya. Setelah ini baru kemudian pasang dinding. Oke bosku, ini kita lagi pembukaan mal tiang. Di sini harus berhati-hati karena ini umur baru 1 hari ya. Nah itu guys ya, jadi usahakan memang bagus ya hasil corannya. Kemudian ini steknya lumayan besar ya, steknya pakai besi 10. Nah, guys, jadi harus berhati-hati. Kemudian juga sambil ditimbun ya, kita timbun untuk meratakan tanahnya. Ini kan rendah ya, jadi ditimbun, nanti ketika turun hujan dia akan padat dengan sendirinya. Setelah padat baru nanti bisa dicor. Nah setelah ini kita akan pemasangan batako ya, keliling batako akan kita pasang semua, dan kemudian baru kita cor bagian selup ataupun balok lantai 2 itu guys. Oke bosku, melaju ke proses selanjutnya setelah pengecoran tiang dan pelepasan mal dilakukan. Sekarang proses pemasangan batako, karena di sini medannya sulit, bata hebel itu sulit. Nah saya menggunakan batako karena ini nanti lantai 2-3 nya itu semi permanen ya. Jadi ini proses pemasangan batakonya seperti ini, seperti biasa, cukup disusun-susun saja, kemudian menggunakan nut sekitaran 3 cm. Nah ini nanti pintunya di sini ya, nih pintu baja nanti. Oke, nah ini prosesnya guys ya. Jadi sudah memasuki pemasangan batako. Nah nanti kalau untuk ventilasinya itu, kalau saya biasanya 80 cm dari balok ya, 80 cm dari bawah balok. Setengahnya juga enggak apa-apa sih guys, 3 meter, 1,5 meter dari bawah, 1 meter dari atas itu juga aman pokoknya. Seperti ini prosesnya.
Nah ini guys, jadi aman terkendali. Oke, thank you. Oke bosku, lanjut pemasangan batu. Jadi setelah batu dipasang setengah, kemudian lalu dipasangin styling ya. Styling itu untuk injekan, bisa menggunakan kayu bulat, bisa menggunakan kayu 46. Setelah itu baru kemudian dilanjutkan dengan pemasangan batu lagi di bagian atas seperti ini. Lalu kemudian pasang juga elbownya guys, ataupun pipa ventilasinya. Fungsi ventilasi ini adalah bukan masuk burung ya, tetapi untuk akses udara, kelembapan, kemudian suhu. Nah disitulah kita bisa mengatur dengan menggunakan pipa ventilasi. Nah itu bisa dilihat. Yuk kita cekidot bagian dalam seperti apa guys. Nah untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Bagian dalamnya itu usahakan ventilasinya itu dalam jarak 4 meter, itu menggunakan 4 ventilasi dengan pipa 3 inci ya. Jadi di bagian luar nanti menggunakan penutup ataupun dop dengan bolong-bolongan, dan kemudian di bagian dalam itu menggunakan elbow guys. Nah seperti ini penampakan di bagian dalamnya. Jadi memang nanti setelah pemasangan batu selesai baru kemudian pengecoran selop lantai 2 gitu guys. Mantap.